warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Intan dalam pembelajaran daring IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran, besaran, satuan, dan konversi satuan. Hari ini kita akan mencoba praktek menggunakan alat-alat ukur. Ya, alat ukur digunakan untuk mengukur besaran. Kita kemarin sudah belajar ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Di depan Bu Intan ini ada beberapa alat ukur. Yang sebelah sini merupakan alat ukur besaran pokok. Kemudian yang ini kita pakai untuk mengukur besaran turunan. Besaran pokok yang pertama akan kita ukur adalah besaran pokok panjang. Kemarin anak-anak sudah tahu panjang satuannya meter, tetapi untuk benda yang ukurannya kecil nanti bisa dikonversi meter menjadi desimeter, sentimeter, milimeter, dan seterusnya. Nah, alat ukur apa yang kita gunakan untuk mengukur panjang? Ada beberapa alat di depan Bu Intan. Pertama ini adalah mistar atau penggaris. Kemudian kita punya ini disebut jangka sorong, juga digunakan untuk mengukur panjang. Dan yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup merupakan tiga alat ukur panjang. Yang paling tidak teliti mistar, lebih teliti adalah jangka sorong, dan yang paling teliti mikrometer sekrup. Kita coba menggunakan alat ukur ketiganya. Kita mulai dengan mengukur tebal buku. Kalau mengukur panjang buku sudah biasa ya anak-anak, mudah karena cukup panjang, jadi anak-anak bisa mengukurnya dengan gampang. Tetapi kalau benda yang kita ukur pendek seperti tebal buku, cara mengukurnya adalah pertama ini mistar, kita mulai dari angka 0. Di mistarmu ada tulisan angka 0. Angka 0 letakkan di ujung benda yang diukur. Kemudian habis itu anak-anak perhatikan berapa panjang yang terukur, tebalnya di sini tertulis 1,4 cm. Ini tadi guru sudah menulis ya, hasilnya 1,4 cm. Nah, ini kan kurang teliti ya anak-anak. Garisnya kan jaraknya lebar-lebar. Ini 1,4 beneran atau 1,3? Kita kan kurang jelas. Biar lebih jelas, sekarang lebih teliti, gunakan alat ukur yang kedua yang disebut jangka sorong. Cara menggunakan jangka sorong, pertama dibuka sekrup penguncinya, kemudian digeser. Ini ada pegangan untuk menggeser. Hati-hati kalau menggunakan jangka sorong, dia agak tajam. Nah, di jangka sorong ada dua penggaris. Kalau tadi hanya satu garisan yang menunjukkan skala angka, di sini ada dua. Pertama, penggaris yang tidak bisa bergerak, ini disebut skala utama, garisan yang atas. Terus yang bisa digeser-geser, di situ juga angka garisannya. Ada angka di penggaris kecil itu disebut skala nonius. Ya, masing-masing ada angkanya. Lalu ketika akan menggunakan jangka sorong untuk mengukur, kita jepitkan benda yang akan diukur, dirapatkan, kemudian diputar sekrupnya untuk dikunci. Nah, habis itu anak-anak lihat berapa angka yang tertulis. Angkanya cukup kecil, jadi sudah Bu Guru perbesar ya. Di sini skala utama ada angka 0 sampai 12. Di skala nonius ada angka 0 sampai 5. Bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Agar lebih mudah, anak-anak buatlah 3 kotak. Sesudah kotak pertama beri koma, kotak 1 dan kotak 2, anak-anak lihat dari skala utama, barisan yang atas, angkanya dilihat. Lihat yang mana? Lihat skala utama di depan 0 skala nonius. Skala nonius kan yang bawah, ini 0-nya. Di depannya angka berapa? 12 bukan, karena 12 itu di belakangnya, bukan di depannya. Yang di depannya adalah angka 11. Tulis di kotak pertama. Di antara 11 dan 12 ada garis kecil-kecil.
garis kecil di sini ada 11, terus 11,1, 11,2, 11,3, 11,4, 11,5, 11,6. Nah, ini habis koma kita tulis angka 6. Sesudah itu kotak yang ketiga, lihat skala nonius, penggaris yang bawah, yang segaris dengan skala utama. Lihat garis bawah, segaris dengan atas. 0 tidak segaris. Habis 0 adalah angka 1. Angka 1 ternyata segaris dengan angka yang di atas. Ada garisan di skala utama yang segaris dengan 1. Maka kita tulis di sini, hasilnya adalah 11,61, bukan cm ya, ternyata milimeter ya. Berarti kita tuliskan kita punya 11,61 milimeter. Jika anak-anak konversi atau ubah satuan milimeter menjadi sentimeter, hasilnya adalah 1,161 cm. Jadi lebih teliti mana? Tadi kalau pakai penggaris hanya bisa menunjukkan 1,4 cm. Ternyata masih salah lihat. Yang lebih teliti kita gunakan jangka sorong. Hasilnya adalah 1,161 cm. Atau boleh juga kalau dibulatkan kamu tulis 1,16 cm. Ya, begitu untuk jangka sorong. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Terus yang terakhir kita lanjutkan sekalian untuk penggunaan mikrometer skro. Ini sayangnya alat kita tadi Bu Guru coba itu berkarat jadi tidak bisa digeser. Langsung saja kita praktek cara membacanya ya. Jadi tidak bisa menunjukkan cara pengukurannya, tetapi bisa kita pakai untuk membaca. Cara menggunakannya sebetulnya sama. Skrupnya diputar, kemudian penjepitnya nanti dijepitkan ke sini. Kalau sudah dijepit, dikunci. Di sini ada penguncinya. Kemudian dibaca hasil pengukurannya. Terdapat skala utama. Skala utama itu ada di ini, di penggaris yang melintang di tengah. Ini skala utamanya. Kemudian yang bisa diputar, skrupnya itu menunjukkan skala nonius. Berapa hasil pembacaannya? Di sini skala utama angka yang terdekat dengan skrupnya adalah 9, 10, 11. Anak-anak tulis di sini 2 angka. Berapa dan komanya. Ini lihat skala utama terdekat dari skrup. 9 kurang dekat, 10 kurang dekat, yang paling dekat dari skrup adalah 11. Angka yang atas menunjukkan 10, bawahnya menunjukkan setengahnya, 10 setengah. Terus kalau ini 11, bawahnya menunjukkan 11 setengah. Nah ini setengahnya udah ikut belum? Sudah ternyata. Berarti kita tulis 11, angka bawahnya sudah dekat, kita tulis 11,5. Itu dari skala utama. Kemudian sesudah skala utama kita lihat juga angka di skrup yang menunjukkan skala nonius. Cari yang segaris dengan skala utama. 10 belum segaris, 11 belum segaris, 12 belum segaris, 13 belum segaris. Yang segaris adalah 14 atau lebih tepatnya 0,14, kita tulis 0,14. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 11,5 tambah 1, 6. Sini 4. Jadi hasilnya adalah 11,64 milimeter. Atau kalau dikonversi ke sentimeter, hasilnya adalah 1,164. Jadi ada perbedaan sedikit. Di sini tadi adalah 1,4 cm kalau menggunakan penggaris atau mistar. Kemudian kalau menggunakan jangka sorong hasilnya lebih teliti,
anak-anak perhatikan. 4 lengan yang dimaksud adalah lengan yang menunjukkan skala pengukuran. Ada 4 lengan skala pengukuran. Dari yang paling kecil, lengan paling depan ini adalah desimal gram atau 0, berapa gram. Kemudian lengan berikutnya, lengan kedua ini adalah lengan satuan gram. Kemudian lengan yang ketiga menunjukkan lengan puluhan gram, dan yang terakhir adalah lengan ratusan gram ya. Sebelum kita gunakan untuk mengukur, anak-anak harus memastikan bahwa dari skala pengukuran ini berada dalam keadaan seimbang, yaitu garis pembatas ukur ini menunjukkan angka 0. Ya, di sini ada angka 0. Garis ini harus naik turun tapi seimbang di angka 0. Ya, kalau sudah seimbang berarti neracanya masih dalam keadaan baik. Kita gunakan untuk mengukur ini, Bu Guru punya alat stopwatch. Kita coba ukur berapa masa stopwatchnya. Kita letakkan stopwatch yang akan diukur di baki atau ini nampan untuk meletakkan beban. Ya, mula-mula tadi kan 0 ya anak-anak. Sekarang kalau diberi beban tidak seimbang lagi, jentir atau condong ke samping. Garisnya di sini tidak di 0 tapi lebih ke atas, tidak seimbang. Cara mengukurnya, pertama kita geser dari angka desimal gram. Desimal gram kita geser terus. Batas ukur masih belum seimbang. Kita kembalikan ke 0. Berarti massa dari stopwatch ini lebih besar dari 0,1, 0,2 dan seterusnya. Kita lanjutkan menggeser batas ukur di lengan yang kedua, yaitu satuan gram. 1, belum geser, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih belum bergerak batas ukurnya. Berarti massa stopwatch lebih besar daripada 10 gram. Kita kembalikan ke 0 batas ukurnya. Kemudian kita geser batas ukur di lengan ketiga, yaitu lengan puluhan gram. Kita geser sebentar. Iya, mulai dari 10 gram belum seimbang, 20 gram belum seimbang, 30 gram belum seimbang, 40 gram belum seimbang, 50 juga belum, 60 belum, 70 belum, 80 belum, 90 belum, 100 sudah kelebihan. Artinya kalau 90 belum, 100 sudah kelebihan, massa stopwatch ini berarti di antara 90 gram dan 100 gram. 90 berapa? Kita undurkan ke angka 90. 90 kita geser lagi kembali ke angka yang satuan gram. Apakah 91 gram? Belum seimbang. 92 gram? Belum. 93 belum. 94 belum. 95 belum. 96 belum. 97 juga belum. 98. 97 sudah belum ya? 97 belum, tetapi 98 kelebihan. Berarti kita letakkan di 97. Batas ukurnya bergoyang, masih kurang, tapi kita lanjutkan ke lengan yang keempat, lengan yang desimal. Kita punya tadi 90 dan 7 gram. Berapa desimalnya? Kita mulai dari 0,1 belum seimbang, 0,2 belum seimbang, 0,3 sudah seimbang. Oh ya, di 0,3. Berarti kita tulis di sini anak-anak, massa dari stopwatch tidak sampai ratusan gram. Kita biarkan, tidak usah digeser. Terus massa stopwatch tadi ditaruh di 100 kelebihan, di 90 kurang. Berarti kita pakai yang kurang. Kita tandai di sini 90. Satuan gramnya berapa tadi? Satuan gramnya ada di angka 8. Tadi ya, 7 kayaknya. Kita ulangi 7. Kemudian desimalnya ada di 0,3. Hasil pengukuran yang kita tulis dalam kotak-kotak, ratusan gramnya tidak ada, berarti 0. Puluhan gramnya 90.
kasih anak-anak ya, mudah-mudahan anak-anak paham. Kan anak-anak ke pengukuran besaran pokok yang ketiga, yaitu besaran pokok waktu dengan satuan menurut SI adalah sekon. Alat ukur yang kita gunakan disebut stopwatch. Anak-anak bisa perhatikan di dalam stopwatch ini terdapat dua lingkaran. Lingkaran yang besar menunjukkan skala pengukuran dalam sekon atau detik, sedangkan lingkaran yang kecil menunjukkan skala pengukuran dalam menit. Jika sudah berputar satu lingkaran yang sekon, maka jarum yang di detik baru akan bergeser satu garis. Kita coba menggunakannya. Kalau anak-anak ingat waktu SD disuruh gurunya lari gitu, guru akan memberi aba-aba 1, 2, 3, mulai. Nah, ketika gurunya menyebutkan kata mulai, ditekanlah bagian atas stopwatch ini ya, sehingga jarum detiknya bergerak. Kalau sudah sampai garis finish, gurunya akan bilang stop, maka tekan lagi. Sesudah itu bisa kita baca berapa waktu larimu. Di sini ada angka 10 lebih 1 garis. Berarti berapa detik kalau begitu? Yang kamu waktu larimu berarti adalah 10,1 detik atau sekon. Kenapa kok nggak sampai menit? Karena memang belum satu putaran. Kalau sudah satu putaran baru disebut 1 menit. Nah, tadi belum satu putaran berarti masih pakai batas ukur yang sekon atau detik. Begitu. Kemudian untuk besaran pokok yang bisa kita ukur itu saja. Kita lanjutkan ke besaran turunan. Di antara besaran turunan kemarin kita sudah mengenal besaran luas dan besaran volume. Untuk besaran luas, anak-anak alat ukurnya bisa menggunakan alat bantu berupa kertas berpeta. Punya ya kertas berpeta untuk pelajaran matematika. Nah, karena kotaknya terlalu kecil, di sini Bu Guru akan mencoba menggambarkan dengan lebih besar biar anak-anak lihat. Satu kotak ini kita anggap 1 cm, lebarnya juga 1 cm. Berarti satu kotak ini ukuran luasnya adalah 1 cm persegi. Kemudian kalau anak-anak misalkan mengukur benda yang tidak beraturan luasnya, kalau persegi kan gampang, persegi luasnya itu panjang kali lebar. Nah kalau daun panjangnya mana lebarnya mana kan tidak jelas, maka kita gunakan kertas kotak, kertas berpeta. Bagaimana cara mengukurnya? Jika lebih dari setengah, berarti kita anggap sudah 1 cm persegi. Dicetak. Bila kurang dari setengah kotak, maka belum kita ikutkan. Coba di sini Bu Guru sudah menggambar daun, diperhatikan dari baris pertama. Apakah di sini sudah ikut? Belum ada setengah kotak, berarti ini tidak ikut gitu. Kemudian di bawahnya belum. Kemudian di sampingnya ini sudah ikut gitu. Tulis angka 1. Terus sebelahnya ikut. Terus sebelahnya sudah lebih dari setengah kotak, berarti ikut. Ini belum. Terus baris yang berikutnya, kotak yang awal ini sudah ikut belum? Sudah, karena sudah lebih dari setengah. Kita lanjutkan, habis 3 lagi 4. Terus sebelahnya ikut 5, sebelahnya juga 6, 7, 8. Kemudian yang sebelah sini belum ikut. Terus baris yang berikutnya ini belum ikut, sampai yang ini ikut 9. Terus ini 10, 11. Ini sudah ikut belum ya? Kita anggap sudah 12. Terus yang bagian bawah tidak ikut semua karena belum lebih dari setengah kotak. Dari sini anak-anak bisa menyatakan luas daun ini kira-kira adalah 12 cm persegi. Kenapa? Karena satu kotak dianggap 1 cm persegi. Jadi kalau ada 12 kotak yang ikut, maka dianggap 12 cm persegi luas daunnya. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham. Ya, kita lanjutkan. Untuk pengukuran berikutnya adalah pengukuran besaran turunan volume. Jika anak-anak ingat waktu SD, anak-anak mengukur volume balok, volume itu ada rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi atau luas
skala skala tinggi. Bendanya berbentuk beraturan atau bangun ruang. Tetapi kalau volume benda yang tidak beraturan, misalnya batu, bagaimana cara anak-anak mengukurnya? Nah, kita bisa menggunakan alat bantu berupa gelas ukur yang diisi air. Mula-mula airnya di sini kita tuliskan adalah 40 mili. Mula-mula 40 mili air. Kemudian batunya kita masukkan. Batunya diikat dengan tali biar mudah mengambilnya. Dimasukkan. Batas airnya akan naik. Tadinya 40, sekarang naik menjadi di sini. Ini 50. Batunya, airnya menjadi di sini di antara angka 50 dan 60. Berapa hasil pengukurannya? Hasil pengukuran volume batu adalah dalam satuan mililiter ya. Skala akhir kurangi skala awal. Skala akhir antara 50 dan 60 adalah angka 55 dikurangi air mula-mula adalah 40 ml, berarti 55 kurangi 40 hasilnya 15 ml. Nah, ini paling gampang ya anak-anak, mudah-mudahan anak-anak paham. Demikian pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.